Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hans, di channel HSG Otomotif. Sebelum motor matic ramai menguasai jalanan Indonesia, maksudnya apa ini? Gak ngerti lagi aku. Sumpah. Astaga. ya sebelum motor matic ramai menguasai jalanan Indonesia, kesadaran akan produk otomotif yang ramah lingkungan sudah terjadi sejak di awal tahun 2000-an. Karena itu, pabrikan otomotif pun mulai menghentikan produksi motor-motor bermesin 2 tak dan mulai beralih ke mesin 4 tak dengan alasan yang lebih ramah lingkungan. Seperti Yamaha Indonesia yang untuk pertama kalinya menghadirkan motor sport 4 tak di Indonesia dengan julukan Yamaha Scorpio. Kiprah Yamaha Scorpio sendiri di Indonesia pun dimulai pada tahun 2002. Pada saat itu, kehadiran Yamaha Scorpio ditujukan untuk meneruskan kiprah motor sport 2 tak, yakni Yamaha RX King, yang resmi diakhiri produksinya pada tahun 2006. Selain beda DNA mesin, secara segmen pun berbeda. Karena RX King yang saat itu jadi kacauan Yamaha mempunyai bandrol harga 14 jutaan saja. Bahkan didapuk sebagai lawan Honda Mega Pro yang terlebih dulu menggunakan mesin 4 tak. Tentu Yamaha harus memutar ide lagi hingga akhirnya dirilislah Yamaha Scorpio yang dijual dengan harga 19 jutaan untuk melawan kedikdayaan Honda Tiger yang berkuasa di kelas sport 200cc saat itu. Usut punya usut, Yamaha Scorpio yang awalnya dirancang hanya sebagai pengganti motor 2 tak saja, maka motor baru tersebut masih sangat minim inovasi sehingga masih menggunakan basis mesin motor enduro asal Jepang, yaitu Yamaha Zero 225. Mesin Yamaha Scorpio memiliki kapasitas mesin yang cukup besar, yaitu 223 cc dengan tenaga 18,2 PS per 8000 rpm dan torsi 17,5 nanometer di putaran 6500 rpm yang membuat tarikan Yamaha Scorpio cukup responsif. Saat itu, motor lain yang menjadi lawan seimbang adalah Honda Tiger dengan mesin 196 cc dan Suzuki Thunder yang memiliki mesin 250 cc. Mesin dari Yamaha Scorpio tak berubah sama sekali dari awal kemunculannya hingga akhir sebelum berhenti diproduksi oleh Yamaha. Oleh karena itu, tentu menarik sekali melihat kembali kiprahnya di Indonesia selama 12 tahun, yaitu antara tahun 2002 hingga 2014. Ada 3 generasi Yamaha Scorpio yang pernah dihadirkan di Indonesia. Seperti apakah detailnya? Yamaha Scorpio generasi 1. Generasi pertama Yamaha Scorpio dipasarkan oleh Yamaha Indonesia antara rentang tahun 2002 hingga 2004. Usia dari generasi pertama ini cukup singkat sebelum di facelift. Hal ini juga yang membuat peminat bekasnya kini terbilang cukup banyak. Karena desain dari generasi pertama ini terbilang cukup unik. Yamaha Scorpio generasi pertama ini hadir dengan ciri khas lampu utama masih berbentuk kotak dengan tangki ramping ya 11-12 dengan RX King lah. Ciri lainnya yang bisa dilihat pada model ini adalah adanya tank surround bersirip yang berfungsi juga sebagai pendingin mesin. Karena pada waktu itu sebelum banyak selera pasar yang aneh-aneh, bentuk lampu belakangnya malah plek-ketiplek mirip dengan bebek Yamaha F1 ZR.
Di awal kehadirannya, hanya tersedia warna polos dengan tank surround berlapis chrome. Selanjutnya, Yamaha hanya memainkan desain stripping dan warna saja pada bodi Scorpio. Hal lain yang menarik pada generasi pertama ini, desain tutup tangkinya yang dibilang model rata seperti motorsport fairing 2 tak pada saat itu. Sebut saja Honda NSR 150 atau Yamaha TZM 150 yang memiliki tutup tangki dengan model serupa. Saat itu Yamaha Scorpio juga jadi satu-satunya motorsport 4 tak di kelas 200-250 cc yang bersuspensi belakang monoshock dengan julukannya monocross. Meski demikian, dan velgnya masih menggunakan jari-jari. Generasi kedua, Yamaha Scorpio Z. Setelah 3 tahun hanya bermain warna dan stripping, akhirnya tahun 2005 Yamaha Indonesia menghadirkan facelift desain dari Scorpio dan menambahkan Z di belakang namanya. Perjalanan dari generasi kedua ini hanya mencapai 5 tahun saja. Nama Yamaha Scorpio Z seolah jaminan kesuksesan produk tersebut di pasaran. Mirip dengan Jupiter Z yang juga laris sebagai penerus Yamaha Jupiter. Pada generasi kedua ini, terbilang cukup sukses dalam merebut hati konsumen pada saat itu. Hasilnya memang terbukti, berkat sentuhan dari Yamaha pada lampu utama yang berbentuk bulat. Kemudian velg palang 5 yang saat itu banyak motor masih menggunakan velg jari-jari. Sementara desain tangki dibuat lebih besar dan berotot. Untuk tank surround-nya tidak dipasangkan lagi pada Yamaha Scorpio Z, hingga rangka dari motor ini semakin terekspos. Generasi ketiga, Yamaha Scorpio Z. Di era transisi mesin karburator ke mesin injeksi, Yamaha Indonesia memperkenalkan generasi ketiga dari Yamaha Scorpio Z. Pada generasi terakhir ini, Yamaha mulai mengikuti tren headlamp berbentuk modern di segmen motorsport yang serba meruncing. Saat itu, tren motorsport berlampu tajam memang sedang mengganggu pasar motor Indonesia. Model lampu runcing ini dibawa pertama kali oleh Bajaj Pulsar 180 di tahun 2006. Yamaha Scorpio Z edisi kedua yang kemudian dilanjutkan generasi ketiga, mulai mengusung bodi dengan serba meruncing. Yamaha Indonesia mengeklaim jika inspirasinya dapat dari moge Street Fighter Yamaha saat itu, yaitu Yamaha FZ8. Terlihat perubahan desain besar-besaran hadir di model ini. Tank surround besar pun dikembalikan lagi. Lalu sektor buritan-buritannya mengalami penyegaran desain, termasuk ke stop lamp besarnya. Sayangnya, hal ini malah menjadi kelemahan, karena saat berjalan, stop lamp tersebut kerap sekali bergetar-getar atau gerak-gerak. Sektor lain yang dirasa kurang mengakomodasi keinginan konsumen saat itu adalah absennya fitur rem cakram di roda belakang, serta ukuran suspensi depan yang kalah gambot ketimbang kepunyaan saudaranya, yaitu Yamaha Bison yang hadir di tahun yang sama. Setelah 5 tahun, akhirnya pada awal 2014, produk tersebut diumumkan untuk berhenti produksi karena konsumen yang mulai melek akan desain dan fitur. Sebagai edisi terakhir, dirilislah Yamaha Scorpio edisi King di Bali. Cirinya adalah grafis stiker spesial dan aksen kelir emas pada panel bodi, cover knalpot, dan tabung suspensi depannya. Itulah sedikit kiprah perjalanan dari motor Yamaha Scorpio di Indonesia yang sempat digadang menjadi legenda baru di era 4 tak. Namun langkahnya harus terjagal karena selera pasar Indonesia yang cepat berubah serta tekanan dari kompetitor yang semakin gencar. Jika kalian menyukai video ini, tekan tombol like dan subscribe untuk info-info otomotif yang akan kita bahas di video selanjutnya. Teruslah berinovasi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.